Apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan? Korupsi merajalela. Hai guys, dari Jam Gadang Bukit Tinggi bersama prajurit-prajurit TNI yang sangat gagah perkasa. Saya sampaikan, tonton terus video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktobrian ISH, di program Kapten Indonesia Show, yaitu program channel YouTube yang bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang melek hukum dan melek politik. Kenapa kita harus melek hukum? Agar kita, seluruh rakyat Indonesia, tidak menjadi mangsa hukum di negeri hukum Indonesia. Dan kenapa kita harus melek politik? Agar kita, rakyat Indonesia, tidak menjadi korban politik di negeri kita yang sangat demokrasi ini. Pada kali ini saya ingin membahas tentang hukum dan penegakan hukum, dengan harapan video ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat hukum Indonesia dan dapat membantu pemerintah ataupun negara mewujudkan penegakan hukum Indonesia yang adil dan berkeadilan. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang tujuan hukum acara pidana. Dalam pedoman pelaksanaan KUHP tahun 1982, tujuan hukum acara pidana adalah A. Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. B. Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Itu tujuan kedua menurut pedoman pelaksanaan KUHP. C. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Selain pedoman pelaksanaan KUHP tahun 1982 tersebut yang merumuskan tujuan KUHP, landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHP termaktub dalam konsiderans huruf C KUHP, yaitu supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing menuju tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan landasan tujuan KUHP dengan didasarkan konsiderans huruf C KUHP dikemukakan oleh Yahya Harahap sebagai berikut. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, menjadikan setiap anggota masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya, serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. 2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu A. Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing. B. Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum. C. Pejabat penegak hukum
yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bermoral pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa, yaitu A. Menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. B. Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat. C. Agar tidak bergeser dari KUHP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya. Keempat adalah melindungi harkat dan martabat manusia. Artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. 5. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya arti dan tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban, yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat yang dituntut dan dibina dalam ikatan yang teratur dan layak, sehingga lalu lintas tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan berjalan dengan tertib dan lancar. Itu tadi menurut Yahya Harahap. Sekarang menurut R. Susilo, rumusan tujuan hukum acara pidana adalah pada hakikatnya memang mencari kebenaran para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Dikemukakan juga bahwa dalam mencari kebenaran ini hukum acara pidana menggunakan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti kriminalistik, daktiloskop, ilmu dokter kehakiman, fotografi dan lain sebagainya agar jangan sampai terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam memidana orang. Itu tadi dari R. Susilo. Sekarang kita lihat apa pendapat dari Andi Hamzah. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia. Dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera. Tata Tentram Kerta Raharja. Jadi itu tadi tujuan hukum acara pidana. Dan juga ada 3 pendapat ahli, yaitu dari Yahya Harahap, dari R. Susilo, dan juga dari Andi Hamzah. Semoga bermanfaat dan bisa tercerahkan. Tentunya kita bersama punya kewajiban untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Kapten Indonesia Oktober SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling
berjuang rakyat sendiri.